Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di dalam gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat Gereja mengucapkan Selamat Advent bagi kita semua. Tetaplah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus dan bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Pada hari ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV atau AIDS. Pada hari ini, kami juga mengingat dan mendoakan hari lahir Panti Karya Hepata 3 Desember 1923 oleh Tuan Robert Ristik, seorang misioner dari Jerman yang bekerja sama dengan masyarakat Batak yang telah menjadi Kristen saat itu di perkampungan Sintong Marnipi, Laguboti. Beliau memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat terpinggirkan, terkhusus para difabel. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV atau AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Demikian juga saudara-saudari kita yang melayani di Panti Karya Hepata, serta mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang sakit. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kau yang menebus umat
Refleksi peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap hari, AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu. Dan tahun ini mengangkat tema Solidaritas Global, Tanggung Jawab Bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan menjangkitnya virus HIV atau AIDS di seluruh dunia. Peringatan Hari AIDS sedunia diawali tahun 1988 karena berkaitan erat dengan kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah, dan masyarakat sipil bahu-membahu mengurangi meningkatnya virus HIV atau AIDS. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemik AIDS pada 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20–45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1–14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700–1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi. Sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya, masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks beresiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2023, ODHA dampingan Komite AIDS di HKBP berjumlah 1.137 orang. Laki-laki 833 orang dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan. Sampai ke pelosok desa, Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA, orang dengan HIV atau AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV atau AIDS, House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS. Tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP
adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV atau AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang, kebaikan dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Carilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Makanlah aku jadi hambamu, Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan. Sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya, terpujilah Tuhan. yang benar, ya Allahku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur, pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita membacanya secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakum Kesaksian Asaf. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye,
Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 Desember 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Advent pertama. Topik minggu, berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Johnson Binsar P. Simorangkir, putra dari Bapak Tomit Simorangkir dan Ibu Tiurmala Boru Simanjuntak, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Mayasari. Dengan tunangannya Irene Caroline Lopez Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Bernardus Peter VL dan Ibu Trevina Hendrika, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Mayasari. Pemberkatan nikah hari Sabtu 9 Desember 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, Minggu Advent. Mulai hari ini Minggu 3 Desember 2023 adalah Minggu Tahun Baru Gerejawi atau Minggu Advent. Mulai Minggu Advent pertama sampai keempat, kita akan mengumpulkan dana Natal ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Natal HKBP Sutoyo tahun 2023. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita. Yang keempat, Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin 11 Desember 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Natal Distrik. Sebagai panitia pelaksana, Punguan Inahana Distrik bertempat di Gedung Sopo Marpikir mulai jam 9.30 WIB. Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dihadiri oleh pelayan penuh waktu dan keluarga serta Punguan Inahana Huria sesuai undangan. Yang kelima, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 17 Desember 2023, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah jam 6 sampai dengan selesai atau sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa
10 sampai 12 jam. Catatan A. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. B. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6 supaya tidak berdesakan. Keenam, laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Huria. Kompilasi program kerja dan anggaran dilaksanakan Kamis 7 Desember 2023 jam 19 di ruang konsistori bawah. Dimohon kepada Ketua Dewan Parartaon, Bendahara, Sekretaris dan Pendeta untuk hadir. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun Oikumene. Buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. Yang ketujuh, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada Sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Kedelapan, jadwal Natal Sekolah Minggu HKBP Sutoyo tahun 2023. Pelaksanaan Natal Sekolah Minggu HKBP Sutoyo Sabtu 9 Desember 2023 sebagai berikut. Yang pertama, kelas kecil Batita sampai kelas 2 SD masuk jam 13.30 sampai jam 15 WIB. Kedua, kelas besar kelas 3 SD sampai pra remaja masuk jam 16 sampai jam 18 WIB. Yang kesembilan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Halomoan H. Napitupulu, Minggu 26 November 2023, tutup umur 45 tahun. Meninggalkan istri Normie S. Borusaragi, serta satu orang anak dari sektor Kalibata. Sintua Budiman Siagian, Minggu 3 Desember 2023, tutup umur 66 tahun, meninggalkan istri Erita Boru Tamba, serta anak dan cucu dari sektor Penas. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 10 sumbangan. Diterima sumbangan dari Sarjani Sidauruk, bunga altar, Minggu 3 Desember 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan diberikan kesehatan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar gembira, kabar sukacita di minggu pertama di tahun gerejawi yang baru. Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24-37. Demikian tertulis dalam Injil Markus. Saya akan membacakan menurut terjemahan baru yang kedua. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Horas Madita Salutna. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau dibilang ini tahun baru gerejawi gitu kan, Advent pertama. Tapi yang menginang saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin sekedar supaya kita mengenal sedikit saja bahwa kalender gerejawi itu dibagi 3 musim. Musim pertama atau masa pertama adalah masa-masa Natal. Dimulai dari pengharapan akan kehadiran Allah. Dijawab dengan kehadiran Allah, inkarnasi Allah, Allah menjadi manusia. Itulah perayaan Natal. Berakhir di Minggu Epifani tanggal 6 Januari, masa Natal. Oke. Ini bukan kuliah Manginang, tapi supaya tahu aja gitu kan. Yang kedua, masa-masa Paskah, diawali dengan Prapaskah, lalu masa Lent atau masa Pasion 7 minggu, lalu masa Paskah itu beberapa minggu ke depan, 40 hari, sampai kenaikan, dan musim berikutnya, musim ketiga adalah musim Pentakosta, yang berawal dari minggu Pentakosta sampai ujung tahun gereja yang minggu lalu. Gambarannya gini Amanginang, kenapa siklus ini berulang terus? Supaya saudara dan saya, kita sama-sama dibentuk lewat kalender gerejawi, hidup di dalam Kristus.
Nah, itu sekedar saja, oke? Karena apa? Karena kita kenyataannya hidup dalam dunia ini. Di dalam dua masa. Masa dulu Yesus pernah datang. Ya kan? Dan ini yang kita rayakan Advent ini. Dan kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali. Oke? Yesus Tuhan kita pernah datang, Sang Juru Selamat Allah menjadi manusia. Bukti Allah yang hidup itu melawat umatnya, dia hadir bagi kita. Tapi kemudian dia naik ke surga. Dia akan datang kelak. Dan di masa penantian ini banyak kali kesusahan kita. Betul gak? Ada gak yang gak susah kita ini? Paling gak susah bilang, oh karena baru dapat pacar baru gitu kan. Paling gitu kan. Lagi happy-happynya. Ntar lagi nangis juga kalau putus ya kan? Ini masa Advent, artinya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan sudah datang. Dan dalam masa inilah banyak hal bisa terjadi. Dan kita rasakan banyak hal. Kita alami banyak hal. Dan kita tahu di situ ada rapuhnya kita. Ya kan? Ada lemahnya kita. Ada duka, ada air mata. Ada betapa tidak berdayanya. Atau bahkan di depan mata seolah-olah ada kematian. Menginang saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini juga kita sambil mengingat perayaan memperingati hari HIV AIDS. Kami di Jawa nggak pernah bilang HIV, HIV. Karena itu bukan bahasa Indonesia ya. HIV AIDS. Apa itu HIV AIDS? Mari bayangkan. Saya dalam suatu kesempatan pergi ke rumah sakit, bukan mau tes karena nggak diterima waktu itu. Saya juga ada ruangan VCT, Volunteer Counseling and Test. Ternyata itu untuk teman-teman orang dengan HIV AIDS yang harus dengan sukarela tes dan juga counseling. Dan disitulah dia menjemput ARV-nya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ngebayangin bahwa orang yang dengan HIV itu begitu dia tahu, kalau ada pun di antara kita, it's okay, oke? HIV menghancurkan sistem kekebalan tubuh, benar gak? Sistem kekebalan tubuh kita yang dihancurkan. Di dalam darah ada yang namanya CD4. CD4 itu kekuatan darah untuk menghantam penyakit-penyakit. Tapi ketika CD4 semakin dikit, orang bisa kena AIDS. Makin banyak penyakit dalam tubuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang HIV positif, dia nggak tahu dia HIV, mengidap HIV. Virusnya nggak terasa. Tapi penyakit yang sering terjadi membuat orang harus tes, tahu nggak apa? Semua kita bernafas, bukan? Yang bernafas itu, orang cenderung ketahuan dia HIV positif adalah ketika diketahui dia TB dengan tuberkulosisnya. Artinya gini, bayangin nih. Sebenarnya yang paling rentan saat kita bersama bernafas adalah orang yang sudah kehilangan sistem kekebalan tubuhnya. Sekali lagi ya, kita sama bernafas nih di ruangan ini. Tapi yang paling rentan rapuh hidupnya, bahkan bernafas pun dia terancam, adalah orang yang dengan HIV positif. Yang saya mau bilang gini, kerapuhan itu di depan mata orang yang dengan HIV positif. Tapi amang-inang saudara yang kasih Tuhan, tidak sedikit orang yang dengan HIV positif ketika dia mengalami banyak penyakit, diobati satu-satu, harapan hidupnya panjang. Karena apa? Satu, pengharapan. Kedua, iman, cara hidup yang baik. Sekarang gini, gak usah kita pandang sebelah mata saudara-saudara kita dengan HIV. Dengan HIV. Ya kan? Kejadian di Samosir beberapa tahun lalu kan, anak-anak dengan HIV AIDS ditolak oleh masyarakat. Padahal dia tertular dari orang tuanya, karena orang tuanya adalah HIV positif. Betapa tidak adilnya, anak ini gak mau loh HIV positif. Tapi mari kita lihat, rapuhnya mereka yang dengan HIV positif, apa bedanya dengan kita? Ya enggak?
dalam kehidupan beriman kita. Firman Tuhan mengatakan saatnya akan datang akhir zaman itu. Kalau kita baca dari Markus 13, diawali dengan keruntuhan apa yang menjadi kebanggaan umat Allah. Waktu itu orang-orang Yahudi bangga, wih, lihat bait Salomo bagus banget. Udah runtuh bait Salomo, dibangun Herodes lagi, bangga betul dengan gerejanya. Itu akan diruntuhkan, kata Tuhan Yesus. Runtuh. Apa yang menjadi kebanggaan, runtuh dulu. Mulai ada penderitaan, lalu ada siksaan, bahkan penyesatan oleh Mesias palsu. Artinya gini, ketika kita kehilangan imun akan iman kita, penyakit akan banyak dalam kehidupan rohani kita. Penantian akan Kristus akan semakin berat. Sekali lagi, kalau imun atau kekebalan iman kita hilang, rontok, dan kita tidak punya pengharapan lagi, apakah kita akan bisa bertahan sampai kedatangan Kristus kelak, didapati kita setia? Itu dia. Yang saya mau bilang gini, belajarlah dari orang dengan HIV AIDS. Jangan pandang rendah mereka. Mereka harus membangun imannya, ya kan? Tetap berpengharapan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hal yang sangat penting, bahwa ketika kedatangan anak manusia itu pasti datang. Gak usah kita repot kapan datangnya ya, kan gitu. Kapan datangnya nih, Tuhan Yesus bilang datang. Terus gara-gara ngitung-ngitung hari, banyak orang menjadi tersesat, berdebat. Nanti kenapa dibilang, apalagi yang di ayat berapa tadi yang dibilang, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa tahu, kata gitu kan. Loh, bukankah Yesus itu Allah, satu dengan sang Bapa? Kenapa anak bisa tidak tahu? Ada juga yang sampai berdebat gitu. Tapi amang inang, saudara yang kasih Tuhan, gak usah repot kita di sana. Yesus sebagai manusia 100%, Allah 100%. Gak urusannya memberitahu itu. Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Yang mau dibilang begini, harinya Tuhan pasti datang. Amin. Itu hal yang pasti terjadi. Akhir zaman pasti. Kedatangan Yesus pasti. Tentang kapan, gak urusan kita. Urusan kita adalah berjaga-jaga. Oke? Sama seperti ini. Semua kita bakal mati. Benar. Jadi adakah kita yang menunggu-nunggu? Nungguin aja lah, berdiam aja, tunggu sampai mati. Gak ngapa-ngapain, diam aja di kamar, nunggu kapan mati. Ada yang begitu? Tidak. Kita semua pasti mati, tapi kita semua beraktivitas sampai kita kelak akan mati. Artinya gini, kedatangan Tuhan pasti. Tapi, saudara yang kasih Tuhan, yang paling pasti harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan, kenali zaman ini. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kalau petani tahu, kalau udah begini, waktunya akan sebentar lagi musim panas. Kalau pohon ara batangnya udah mulai melembut, lalu mulai bertunas, berarti sebentar lagi musim panas sudah dekat. Tapi tahu nggak pastinya kapan musim panasnya? Tidak. Artinya gini, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita nggak kenali betul pada siapa kita beriman dan berharap, sayang betul waktu kita. Oke? Kalau nggak kita kenali betul, kita akan merasa rugi. Berjaga-jaga berarti yang pertama sekali kita harus kenali kepada siapa kita berharap. Sumber pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku, jangan letakkan harapan akan hidup dan selamatmu kepada manusia atau kuasa apapun. Tak kuat adung kita dison batak tembak langsung BTL. Berangkat siak kuta etur dibain on asa adung menjaga dagingmu. Biasanya dibain di hohos itu teh. Ngerti nggak yang saya bilang? Masa orang Uki nggak ngerti bahasa Batak? Penjaga daging, ilmu jaga badan katanya, ya kan? Diberangkatkan dari kampung ini untuk jaga badanmu.
perlu memang punya Tuhan, rajin gereja. Tapi kan kita hidup dalam dunia, ini pandangan sesat ya, yang mau menyesatkan kita. Kita perlu penjaga badan. Ombada, ya kan? Dibikinlah di dompetnya, dibikinlah di hohos tali pinggang, atau dibikin juga apa namanya? Kalau ada seperti itu cerita dulu ya. Saya kasih Tuhan, jangan berharap ada yang menjaga dirimu. Kau percayakan dirimu kepada kuasa gelap. Kan sama aja kita ngasih diri kita sama setan, bukan? Betul kan? Atau karena gini, biar gampang dapat jodoh, dibikin susuk, berangkat ke Sawangan, ke Sawangan Depok, cari pasang susuk. Wah, biar dipandang semua orang melihat saya menarik, dipuji-puji, senang rasanya. Bukankah kita lebih mempercayakan kepada kuasa gelap supaya orang suka pada kita? Betul gak? Atau kalau kerjaan, biar gampang mertagi, biar disegani, kan gitu. Dibikin pitonggamnya, berangkat supaya kalau ngomong saya katanya pegang kumis harimau supaya ditakuti orang. Amanginang seorang kasih Tuhan, mari baca kitab suci. Semua kuasa akan rontok, hancur. Runtuhnya langit, runtuhnya semua kuasa. Sekalipun itu kelihatan hebat sekarang, bahkan itu menekan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kedatangan Yesus akan menghancurkan itu semua. Semua akan runtuh. Dan hanya perkataannya saja, firman Allah saja yang kekal dan tidak berlalu. Makanya lebih baik percaya pada firman Tuhan, perkataan Tuhan, daripada perkataan pacarmu itu. Ya kan? Atau perkataan dukunmu itu. Sering kasih Tuhan, kalau kita mengenali kuasa Tuhan, cintanya, kebaikannya, kenali Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang meninggalkan kemuliaan mendapati kita dalam kehinaan. Dia menanggung derita kita, menjadi korban supaya kita menjadi orang-orang tebusan. Dialah juru selamat yang benar-benar bisa menyelamatkan. Itu saja. Jangan percaya kepada kuasa, apalagi kalau orang Batak ya. Lebih percaya sama orang, lebih segen, lebih takut sama orang berduit contohnya. Sama orang beruang. Sama beruang. Ya kan? Oke, ya sebentar aja, nggak usah marah-marah. Baru gitu aja langsung ada yang gini. Enggak, maksud saya gini. Kita harus lebih takut dan lebih percaya kepada Tuhan daripada lebih percaya kepada kuasa apapun. Apalagi kuasa uang sekarang. Lihat dong, uang sekarang hampir nggak ada artinya loh. Ya enggak? Karena uang udah disimpan dalam bentuk digital. Ya kan? Rata-rata pakai uang digital sekarang kan? Adalah orang mau pegang-pegang banyak duit di dompetnya lagi? Enggak. Udah bentuk digital, angka doang di handphone lebih bangga gitu kan. Tiba-tiba bagaimana hilang semua, bisa terjadi enggak? Bisa. Soalnya kasih Tuhan, lebih percayalah akan perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Kalau sama cowokmu kau bisa percaya, yang cewek ini, ya kan? Kenapa sama Tuhan enggak? Percaya sama Tuhan? Jangan lebih percaya sama cowokmu, apalagi kalau belum suami, ya. Ingat, HIV/AIDS salah satunya adalah karena seks yang berisiko. Ya, seks yang berisiko ini bukan soal homoseksual. Ternyata dari ribuan orang yang dengan HIV/AIDS itu orang yang hetero. Tahu yang hetero? Yang bukan yang suka sesama jenis, enggak. Yang heteroseksual. Jadi lebih baik setia. Kalau punya cowok yang enggak setia, ingat buaya selama di air aman aja. Ya kan? Kalau di darat repot. Maksud saya gini, ini bukan soal perempuan laki-laki, bukan soal laki-laki aja. Kenapa saya ambil contoh? Karena saya nggak suka sama laki-laki. Makanya saya menikah dengan perempuan. Gitu. Ya. Kalau ada yang ngeluh, memang dasar laki-laki begini semua. Pernah ada yang datang sama saya gitu ngomel soal pacarnya. Nggak tahu Amang, dasar emang laki-laki nggak ada yang setia. Saya laki-laki, kawan yang ngomong kan.
Saya bilang, iya emang gitu laki-laki, makanya aku nggak mau sama laki-laki. Gue bilang. Banyak keluhan, oke? Sakit hati, patah hati, it's okay. Kita akan semakin dewasa karena itu. Tapi hindarilah seks yang beresiko, oke? Karena apa? Itu gambaran ketidaksetiaan, ya enggak? Ketidaksetiaan berangkat dari hal yang nggak mau ingat firman Tuhan duluan. Betul gak? Ketika kita lebih memilih, lebih percaya kepada godaan dunia, godaan setan. Ingat Mesias palsu didengang-dengungkan dari tahun 600-an lalu. Yang dibilang sumber selamat adalah begini, nggak betul Yesus Kristus disalibkan dan segala macam. Kita di tengah dunia yang memperolok-olokkan Kristus sampai sekarang. Kalau kita nggak kenal betul Tuhan kita diancam untuk tidak setia. Artinya apa? Ketika kita dipilih tidak mengenali suara Tuhan, kita akan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Akhirnya kita bilang nggak setia itu it's okay, nggak apa-apalah sekali ini, kan gitu. Sekali ini berdosa nggak apa-apalah kita anggap seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, kenali betul tentang Kristus sumber harapan kita. Ini penting. Supaya nggak gampang diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Percayalah, dialah juru selamat sesungguhnya. Dia yang datang melawat kita dulu, dan dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita semua akan dihakimi. Dan ketika Yesus datang, saya sebagai gereja menjadi bagian gereja, dan saudara sebagian gereja, kita akan menyanyikan Sai mardungan olo-olo Huria managampo Maranatha oh Tuhan Amin sai dibuat. Oleh karena itu bagaimana cara berjaga-jaga? Satu, kenali betul Tuhan, oke? Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengenal betul sumber harapan kita. Supaya kita nggak gampang dibohongin. Sama seperti ini, tentara, masa Advent seperti ini. Tentara ketika dia bertahan, tinggal 3 orang di Alamo. Sudah tersudut. Tapi dia sudah melapor, bertahanlah, kami akan datang segera menolong dengan artileri dan pertolongan. Apa yang dilakukan tentara itu kira-kira dalam masa perang? Bayangin ini dari film-film perang ya. Dia akan bertahan mati-matian bukan? Dia akan bertahan. Karena dia tahu apa? Pertolongannya akan datang. Kekuatan yang lebih besar dari lawanku akan datang. Dan itu akan mendatangkan selamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus kekuatan kita. Dan dia lebih besar dari dunia ini. Lebih besar dari kesusahan kita. Kita tahu dia akan datang. Itu alasan kita bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam kesusahan, bertahan walaupun ditinggalkan, bertahan setia walaupun dikecewakan. Yesus alasan bagiku untuk hidup dalam pengharapan. Sekalipun aku tahu kematian sudah dekat, ya kan? Itulah harapan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, setia. Kalau orang Siantar dulu waktu saya di Siantar, memang setia bah katanya. Apa itu setia? Setiap tempat ada. Enggak gitu yang namanya setia kalian. Setia juga bukan orang yang setia meminjamkan 100 orang yang setia, enggak. Setia berarti whatever it takes, apapun resikonya, saya enggak percaya. Saya pernah ada cerita, kisah nyata, saya lupa tahun berapa. Tapi ini dikisahkan, seorang anak berangkat sekolah dan gempa ini banyak korban gempa itu. Diantar oleh bapaknya sekolah, nanti papa jemput kamu ya. Oke. Tapi ternyata terjadilah gempa besar. Korban, sekolah ada satu sekolah yang reruntuhan. Dan apa yang membuat anak ini setelah berjam-jam, lebih 36 jam bisa bertahan bersama teman-temannya
dia selalu katakan kepada temannya, papaku nggak pernah batalin janji. Dia bilang dia akan jemput, sabarlah. Oke? Keadaan udah beda nih, bukan yang biasa. Tapi karena satu dia udah kenal, yang kedua dia akan berusaha setia dan dengan sabar menantikan kedatangan bapaknya. Saat semua tentara pertolongan mengatakan sudah selesai, nggak ketemu lagi korban. Tidak, bapaknya bilang, aku sudah janji sama anakku jemput dia. Dia korek sana sini, ternyata tiba-tiba dengar ada pukulan, ketukan. Dan dia korek, masih ada 14 anak-anak di bawah reruntuhan itu, masih hidup. Saya lupa di mana gempa itu, tapi tiba-tiba teringat cerita itu. Saya kasih Tuhan, ini dia. Belajarlah setia dengan terlebih dahulu dirimu setia. Setia pada janji, oke? Setia pada janji. Orang Kristen kan nggak boleh bersumpah kan? Ya nggak? Orang Batak sebelum kekristenan pun tahu apa yang dikatakan itu sangat berharga. Kalau orang Batak bilang gini, talido ihotni horbo, hatado ihotni jolma. Tali untuk mengikat kerbau, tapi untuk mengikat manusia adalah perkataannya. Makanya orang Batak itu harusnya orang yang setia dengan perkataannya. Amin. Apalagi orang Kristen, Tuhan Yesus bilang katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Jangan mencela-mencela. Karena di luar dari itu berasal dari si jahat. Makanya orang Kristen, dan kita diakui di negara ini, sehingga orang Kristen ketika ngambil sumpah jabatan gak dikatakan saya bersumpah, saya berjanji. Oke? Soalnya kasih Tuhan, belajar dari hal kecil. Ketika engkau berjanji sesuatu, tepatilah. Oke? Kami biasakan itu di rumah. Dang napa buah-buahon. Makanya si kembar kami, anak saya kembar. Jadi kalau bertiga kami berdiri, udah kayak kembar tiga lah. Gantengnya ya. Nang gua apalah saya dipuji diri ya kan. Dan kami gak biasakan berbohong. Sehingga gak biasakan juga, lebih baik saya tidak menjanjikan apa-apa. Karena kalau saya berjanji, dan akhirnya dampaknya seperti itu. Mereka pun gak mau berbohong, gak mau berjanji apa-apa. Dan ini dia, kalau punya pacar, kembali lagi ke yang pacaran ya. Kalau dia meremehkan janjinya, tinggalin. Kalau gak bisa dipegang omongannya, apalagi kalau ngaku-ngaku Kristen, ya kan? Pulang dari sini, jangan pada berantem dulu ya. Nah. Saya pulang ke gereja gara-gara pendeta berantem kami kan gitu. Masuk TikTok pula nanti kan. Saya kasih Tuhan, belajarlah apa yang kamu ucapkan, lakukan. Konsisten. Sehingga engkau akan belajar mengatakan, memperkatakan dengan hati-hati. Ya. Dan dari situ kita akan belajar semakin setia dengan perkataan sendiri duluanlah. Supaya kita tahu Allah setia dengan janjinya. Dia setia dengan janjinya. Kita belajar setia dari apa yang kita katakan dahulu. Dari situ kita akan tahu ketika situasi berubah, keadaan seperti enggak mendukung hidupku lagi, aku akan tetap setia. Karena kita sudah terlatih untuk menghargai janji kita. Seorang yang kasih Tuhan, belajarlah setia. Itu ciri berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti saya mempergunakan waktu yang ada untuk setia dan belajar tentang Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bumi bergoncang apapun yang terjadi, kita tetap didapati tidak tidur. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya pengharapan yang jelas, yang telah terbukti, yang sudah dibuktikan. Sejarah mencatat loh, bukan angan-angan, bukan klaim doang, bahwa Yesus pernah ada manusia bernama Yesus dan dia benar disalibkan. Dan yang mengherankan dunia adalah iman percaya orang Kristen aneh tapi membawa damai.
Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, di tengah perjalanan hidup kita, jangan lupa Tuhan akan datang segera. Amin. Tuhan akan datang segera. Kita pakai waktu yang ada. Bukan nunggu yang gak jelas, kita nunggu yang jelas. Betul gak? Kalau cowokmu dulu itu gak jelas, diberi janji-janji PHP-in gitu kan, gak jelas, oh tinggalin aja. Karena Tuhan kita lebih jelas. Sekali lagi berantem pulang dari sini bodo amat. Tapi saya mau bilang gini, saudara kasih Tuhan, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada kuasa, berharaplah kepada Kristus. Ketika orang terdekat pun mengecewakan kita, kita tahu Allah kita setia. Dan tidak ada alasan dalam hidupku, dalam hidup kita semua untuk tidak setia kepada Tuhan. Apapun permasalahan dalam hidup, ciri yang perlu yang kita pegang untuk berjaga-jaga, peganglah kesetiaanmu kepada Tuhan. Orang yang lebih setia kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, dia bisa dipercaya. Orang yang terpercaya. Dan dia akan orang yang lebih bertanggung jawab. Saudara kasih Tuhan, lihatlah kerapuhan dunia ini. Hanya virus yang gak kelihatan membuat manusia bisa kehilangan hancur hidupnya. Tapi yang membuat walaupun digerogoti virus, harapan hidup akan tetap ada ketika dia memperbaiki hidupnya dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, apapun persoalan hidup kita, jangan biarkan iman kita jadi runtuh. Amin. Justru belajarlah menghargai orang yang dengan kerapuhannya. Supaya kita belajar, aku pun rapuh, tapi karena Kristus, harta dalam bejana tanah liat ini akan semakin terpancar ketika kerapuhan saya diremukkan. Tapi Kristus menjadi nyata lewat kehidupan saya. Tetaplah setia dalam penantian kita akan Tuhan. Perbaiki diri, pelajari, kenali Kristus dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena keberadaan kami yang lebih baik dari orang lain. Sehingga Tuhan baik pada kami, Tuhan mengasihi kami. Tetapi semua adalah karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang mengasihi, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami tahu dan kami yakin bahwa akhir dari segalanya akan datang dan Kristus akan datang kelak, datang segera. Dan semua yang menantikan Tuhan akan bersorak-sorai menyambut Kristus di awan. Ya Kristus datanglah segera. Ya Tuhan datanglah segera. Bapa, gerejamu dan seluruh orang percaya dalam pergumulannya di dalam dunia, dalam penantian ini, beri kami kekuatan, beri kami sukacita. Ajar kami untuk mendengar, ajar kami untuk mengenal betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kami boleh setia dan berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah hati kami terarah kepada Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang dengan HIV AIDS, dan anak-anak yang dengan HIV AIDS. Tuhan, kuatkan mereka, berkatilah mereka. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan biarlah masyarakat juga lingkungan boleh bersama mendukung solidaritas bersama demi visi 2030 penyebaran HIV AIDS boleh menjadi nol. Bapak kuatkan keluarga yang mendampingi. Berkati juga para konselor dan juga para konselor yang mendampingi, termasuk gerejamu HKBP lewat Komite HIV AIDS. Kiranya Tuhan berkati para konselor yang mendampingi saudara-saudara kami yang dengan HIV AIDS. Dan biarlah gerejamu dimanapun berada, kami boleh melihat kerapuhan manusia adalah kerapuhan kami. Sehingga kami membutuhkan Kristus dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita sambil kita bernyanyi.
Kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Bapa, karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat kepada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh karena itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Kristus yang terkasih, dan secara khusus juga saudara-saudara yang bersama kami beribadah lewat channel YouTube HKBP Resort Sutoyo. Terimalah salam dari kami seluruh pelayan gereja. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam Advent. Horas.